dengan kasihnya, kasihnya memberikan kemerdekaan untuk memilih. Memilih untuk mengikutnya atau memilih menolaknya. Shalom, saudaraku sekalian. Apa kabarnya? Baik, kita berjumpa lagi pendeta di podcast Meditasi Alkitab TFC yang sangat seru dari sisi pembahasan. Materi kita cukup singkat tapi padat dan semoga bisa mencerahkan saudara, gitu ya. Dan hari ini kita akan masuk ke pelajaran ke-8 kuartal 1 di tahun 2025, gitu ya. Ya, saudara tahu pasti judulnya apa? Yaitu kebebasan memilih, kasih dan pemeliharaan ilahi, gitu ya. Baik, sebelumnya pendeta, kita semua sehat-sehat dan semuanya hidup dalam kasih karunia Tuhan, dan kita tertarik untuk membahas khusus pelajaran ke-8, gitu ya. Dan saudara juga jangan lupa pastikan saudara cukup aktif nanti di YouTube dan juga medsos lainnya, bisa berkomentar, gitu ya. Yaitu kebebasan memilih, kasih dan pemeliharaan ilahi. Jadi bisa dibilang dalam satu judul pendeta itu ada 3 bagian, ya, gitu ya. Bagian pertama dulu deh, paling kita bahas ini ya, yaitu kebebasan memilih. Ya, artinya memang yang saya tangkap mengenai kebebasan memilih itu adalah di pihak manusia itu Tuhan memang membiarkan atau membebaskan, atau seperti demokrasi lah, seperti itu ya. Tuhan seperti demokrasi membebaskan si manusianya sendiri, baik zaman dulu ataupun zaman saat ini, itu untuk manusia membuat pilihan, itu ya. Pilihannya saya kira banyak pilihan. Ada pilihan 1, 2, dan 3, yang penting bebas. Nah, kalau dari sudut pandang saya, kebebasan memilih ini, dari sisi saya sebagai manusia, karena kita semua manusia, pendeta, kecenderungan ya, saya tidak bilang berlaku ke semua orang, tapi mungkin ke beberapa orang yang kebebasan memilih ini terkadang jadi kayak seperti salah tafsir, nggak sih pendeta? Kebebasan memilih jadi berkonotasi itu tidak selalu positif. Nah, menurut pandangan pendeta seperti apa mengenai bagian 1 kebebasan memilih aja dulu? Ya, memang harus ada kebebasan memilih yang diberikan Allah ketika menciptakan jagat semesta ini, khususnya bumi. Justru itu menegaskan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan landasan kasih. Ya kan? Kasih itu harus melahirkan kemerdekaan untuk memilih. Memilih apa? Nah, kalau kita lihat pada mulanya kita pakai cermin the first mention ya. Ini ada suatu sikap teologis, metodologi teologis yang namanya the law of the first mention. Hukum pertama sesuatu disebutkan. Biasanya kalau itu dijumpai pertama sekali dalam Alkitab, pada umumnya sifat itu akan mengikuti kalau itu disebutkan di bagian-bagian lain. Nah, contoh, coba kita buka itu dalam Kejadian pasalnya yang kedua ya. Ketika Allah menciptakan manusia, lalu menempatkan dalam suatu taman nan indah, yang kalau kita baca Kejadian 2 ayat 9, Tuhan bilang begini, Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik. Tuh, perlu digarisbawahi, menarik dan baik untuk dimakan buahnya. Oke? Tapi jangan lupa, itu kata Tuhan Allah menumbuhkan apa? Berbagai-bagai. Dipakai itu kata berbagai-bagai. Ini berarti banyak tak terhitung jumlahnya. Jadi menarik, baik untuk dimakan. Lalu apa yang diciptakannya? Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat.
Nah, pohon ini sebetulnya ada yang bilang ini dua pohon yang berbeda. Tapi bagi saya sebetulnya ini pohon yang sama. Pohon kehidupan atau pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ya kan? Itu tidak boleh dimakan. Nah, kalau kita baca di ayat 16, lalu Tuhan memberi perintah kepada manusia. Semua pohon dalam taman itu boleh kau makan buahnya dengan, di situ ada kata bebas. Nah, jadi kebebasan diberi pada awalnya, pada mulanya. Kebebasan untuk apa? Kebebasan untuk memilih. Memilih apa? Memilih yang baik. Karena ada berbagai-bagai buah di sekeliling taman itu yang apa katanya tadi, menarik dan baik untuk dimakan. Banyak sekali pilihannya. Jadi begitu banyak pilihannya dan manusia pertama bebas untuk memilihnya. Jadi kemerdekaan mereka diberikan untuk memilih yang baik dari begitu banyak yang baik. Nah, tapi untuk yang tidak baik memang ada larangan. Ayat 17. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan, katanya. Jadi sebetulnya kebebasan memilih adalah memilih yang baik. Karena ternyata yang baik itu bukan cuma satu. Itu yang kita selama ini berpikir, kita pikir memilih sembarangan. Enggak. Hanya memilih yang baik. Yang tidak baik itu bukan pilihan. Karena dari awal sudah dikatakan jangan. Gitu, ya kan? Nah, tetapi itu kan rencana Allah dari semula. Betul kan? So. Nah, kembali lagi, tapi Allah mendirikan dasar bumi ini, kehidupannya, di dalam kasih. Kasih itu melahirkan kemerdekaan untuk memilih apapun. Nah, cilakanya manusia memang berpotensi memilih apapun. Karena dia makhluk ciptaan. Dia makhluk ciptaan, dia punya potensi sama besarnya untuk memilih semua yang baik-baik saja. Sama potensinya dengan untuk memilih yang tidak baik. Sama kekuatannya, sama energinya, sama kesempatannya. Nah, cuma udah jelas dari awal Tuhan mendidik manusia itu untuk mengerti setiap akibat dari pilihan-pilihannya, konsekuensinya. Kalau kau makan buah yang baik-baik ini, entah yang manapun kau makan, ya kau baik-baik saja, kau akan hidup abadi. Kematian menjadi tidak necessary lagi, tidak penting lagi buatmu. Tapi kalau kau makan buah yang ada di tengah taman itu, pengetahuan baik dan jahat, pada hari engkau memakannya, kau mati. Gitu. Jelas konsekuensinya. Nah, jadi bukan tidak jelas, semua jelas. Tapi Adam dan Hawa memilih untuk memakannya. Nah, ini yang memberikan kejelasan tentang kenapa memang nyata kok kebebasan memilih itu. Jadi, nanti saya jelaskan ada 3 sifat Tuhan yang benar-benar akan membuat kita mengerti, oh iya, kebebasan memilih itu real. Justru itu adalah lahir dari kasih Allah itu sendiri. Gitu. Nah, mungkin jadi pertanyaan gini. Ini, lantas, kenapa sih Allah tetap membiarkan orang memilih yang salah? Kan itu pertanyaan kritisnya ya. Betul. Begitu nggak kita bertanya? Iya, begitu ya. Kenapa sih? Nah, di sini kehebatan Allah kita. Jangankan Allah kita sendiri, kita tahu potensi apapun yang kita inginkan itu. Kita beli mobil, kita tahu mobil kita mungkin suatu saat akan celaka, tabrakan, rusak, dan lain sebagainya. Tapi apa? Kita jauh lebih sadar bahwa celaka, rusak, tabrakan itu bisa kita atasi. Karena ada bengkel, kita cukup duit, kita punya teknisi, kita punya peralatan untuk mengganti baru, spare part yang baru. Artinya, persoalan-persoalan yang akan dihadapi tidak lebih besar daripada solusi yang akan diberi. Apalagi Allah kita.
Allah kita sudah jauh-jauh hari, jauh-jauh sebelum ada masa waktu, ya, telah mempersiapkan solusi yang bahkan tak terpikirkan oleh manusia. Solusi itu begitu dahsyat. Mau seberat apapun nanti masalah yang dialami oleh ciptaannya, dia sendiri akan turun tangan untuk menyelesaikannya. Nggak sebanding. Terlalu besar solusinya. Terlalu hebat, terlalu dahsyat. Jadi tidak ada harga yang terlalu mahal untuk dibayar Allah. Itu sebabnya dia tetap percaya diri. Lakukan saja. Ciptakan saja. Karena I love it. I love them. I miss them. I need them. Begitu ya. Jadi bisa dibilang Tuhan Allah itu sejak dari awal memiliki sifat demokratis juga ya. Demokratis. Jadi dia tidak membuat manusia itu seperti robot atau mungkin seperti sistem yang patuh dari pencipta, tapi dia memberi keleluasaan. Dengan ada pilihan banyak buah, ternyata di dalam buah itu ada satu yang tidak baik. Tapi Allah menyebutkan itu. Iya. Seandainya Tuhan tidak menyebutkan, mungkin bisa kemakan tidak sengaja, benar. Jadi dia sebutkan, dia kasih pengecualian, Mendidik mereka dulu. Mendidik ya. Memberi informasi dengan sangat jelas. Oke. Jadi justru ya, di sini kedahsyatan Allah kita. Allah kita bukan Allah yang lemah. Gitu. Jadi hanya oknum yang lemah yang tidak memberikan kebebasan memilih. Karena dia tahu dia lemah, dia nggak bisa beri solusi. Ya kan? Tapi Allah terlalu kuat, terlalu hebat, maha segalanya, maha kuasa. Ya kan? Dia bisa berikan kebebasan. Itu sama seperti begini, Yon. Saya pernah waktu kecil diberikan kebebasan sama bapak saya untuk dirinya saya pukuli karena bapak saya dulu petinju. Ya kan? Jadi dia dipukulin, saya tonjokin mukanya tuh. Waktu saya kecil, waktu umur 6-9 tahun lah itu, saya sering latihan tinju. Itu wajah bapak saya dikasihnya begini, saya pukuli sampai saya sekuat tenaga gitu, dia nggak kenapa-kenapa. Itu papa saya. Iya. Ya kan? Kenapa? Dia bisa atasi rasa sakitnya itu. Yang penting dia senang anaknya bisa berlatih sesuatu yang berharga. Ya, dia nggak peduli dia mau dipukuli apa segala macam. Demikian juga ini ciri-ciri oknum yang kuat sebetulnya. Oknum yang kuat itu nggak takut. Orang-orang yang oknum-oknum yang otoriter, yang tidak bisa memberi pilihan apapun kepada orang-orang di sekelilingnya, itu karena dia lemah. Solusi bagi dia cuma satu, patuh, taat. Dia jadikan seperti mesin atau robot. Karena dia nggak bisa bikin apa. Dia nggak tahu solusinya untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul nantinya. Begitu ya? Ya, baik. Saya coba bertanya juga, pendeta. Ya. Berarti sejak awal Tuhan itu sudah mengukur kemampuan manusia. Ya, ketika dia tawarkan semua pilihan, dia sudah ukur nih. Jadi manusia itu pada akhirnya punya keterbatasan. Dan dia juga tahu bahwa manusia akan melanggar. Pasti dia tahu, pendeta. Pasti, karena dia bisa melihat ke depan maupun ke belakang 1000 tahun ya, pendeta. Iya. Nah, jadi ketika dia tahu manusia terbatas, jadi dia sebagai pihak yang jauh lebih kuat, jadi dia tenang aja. Gitu ya? Itu nih. Maksudnya gitu ya? Ya. Oke. Baik. Saudara, ini yang saya tangkap baru aja pembelajaran dari pendeta Manutun. Dari pertama aja dulu, kebebasan memilih. Kebebasan memilih diberikan oleh Tuhan supaya manusia itu leluasa untuk mengambil, memakan, atau memilih apapun lah. Jadi Tuhan itu seperti tidak takut untuk konsekuensi yang salah yang suatu hari atau suatu yang manusia itu ambil. Iya. Jadi Tuhan tidak pernah takut, ketakutan, khawatir pun enggak, pendeta ya. Tidak. Karena andai kata ada pelanggaran di situ, solutif dari Allah sudah akan ada. Begitu ya, pendeta? Ya, betul. Karena dia pihak lebih kuat, manusia yang lebih lemah. Ini antara creator dan ya, Creation. betul. Iya. Nah, itu dia ya. Jadi menarik ya, pendeta, ini kebebasan memilih ini kita melihatnya ini sesuatu yang kita mungkin bertanya, kenapa nggak Tuhan langsung aja straight to the point bikin yang kamu ciptakan itu ya sesuai nurut aja sama kehendak Allah. Jadi kita semua akan baik-baik aja, tapi ternyata enggak, karena pikiran Allah tidak sama dengan pikiran kita, creation, pendeta. Betul ya. Dan juga ini
kebebasan memilih, kasih, dan pemeliharaan. Baik, kebebasan memilih ini ternyata Tuhan juga punya sifat adalah Tuhan itu adalah kasih. Maka dia memberikan kebebasan, gitu ya. Bukan larang kita. Jadi apa hubungannya sebenarnya dari judul ini? Kebebasan memilih, kasih. Itu apa itu? Ya. Nyambungnya gimana itu? Oke, sebelum saya ke sana sedikit lagi ilustrasi, boleh? Pernah lihat orang main catur? Saya pernah lihat teman saya pikir itu jago sekali main caturnya. Ya, sering sekali saya lihat dia memberikan bidak-bidak caturnya itu untuk dimakan. Nah, saya bilang, kok kenapa begitu ya? Kok dimakan dibiarin? Ternyata dia sudah punya langkah yang begitu maju ke depan, sudah mempersiapkan strateginya, dan dia sudah membiarkan itu akan terjadi, tapi di langkah-langkah berikutnya, dia sudah buat penyerangan yang checkmate. Itu nggak bisa berkutik lawannya. Di situ saya lihat, wah, tadinya saya pikir dia udah kalah nih, karena udah banyak bidak caturnya yang dimakan. Ternyata dia punya solusi, strategi yang terakhir yang membuat dia menang. Checkmate. Dia sudah pikirkan itu baik-baik. Demikian juga dengan Allah. Lah, kalau manusia saja bisa merepresentasikan itu, atau mengekspresikan perkara semacam itu, Allah yang maha kuasa jauh, dia sudah simpan strateginya untuk mengeluarkan solusinya nanti pada waktu yang tepat. Yes. Ya, tadi berhubungan dengan yang Yoni sebut ya, saya membuat sebutan begini. Allah itu maha segalanya. Ya. Dia maha kuasa, tapi tak memaksa. Begitu. Saya bikin satu esai ini, Allah itu maha kuasa tapi tak memaksa. Allah benar-benar maha kuasa. Jadi bukan hanya dalam kata-kata, tapi itu tegas. Dalam realitas saat dia menyelamatkan umatnya dengan berbagai mukjizat yang melawan dan melampaui hukum alam. Itu nyata. Allah bisa lakukan apa saja, tapi Allah nggak mau memaksa. Itu kehebatan Allah kita. Tapi Allah tidak pernah memaksa kehendaknya meskipun dia tahu apa yang terbaik bagi manusia. Allah menginginkan satu tujuan terbaik untuk manusia. Tapi manusia justru memilih tujuan yang lain. Memang Allah biarkan itu. Dia punya kuasa penuh. Dia bisa bikin mukjizat. Dan dia memang membiarkan orang memilih apa adanya. Nah, terus yang kedua, Allah maha tahu, tapi tak membuat malu. Ya, ketika manusia baru saja berniat jahat misalnya, baru ada niat nih, Allah bisa saja mempertontonkan isi hatinya di langit, seperti sebuah film layar lebar, agar semua orang tahu. Tentu tujuannya supaya manusia itu membatalkan niat jahat. Tapi Allah nggak lakukan ini. Bisa nggak? Bisa. Dia masih merancang di dalam pikirannya. Allah maha tahu. Dia ada di sana, di lubuk hati manusia yang melakukan yang berniat jahat itu. Tapi Allah nggak memilih cara itu. Allah maha tahu, tapi sabar menunggu kita sadar. Itu. Yang ketiga, Allah maha hadir, tapi nggak banting setir. Ya. Ya kan? Itu Allah itu bisa kan, begitu barang ciptaannya rusak, ganti yang baru, betul? Atau ganti planning yang lain, atau plan B. Kikutnya begitu. Kalau udah ini gagal, ya plan B. Kalau ini rusak, ya ganti yang baru. Allah bisa nggak lakukan? Bisa, tapi dia nggak pilih cara itu. Nah, pertanyaan apa yang mendasari semua itu? Itulah kasihnya. Itulah penyediaannya. Karena solusinya, penyediaannya untuk memulihkan keadaan itu lebih besar daripada kesalahan yang dipilih oleh manusia. Jadi, solusi dari Allah jauh lebih besar daripada kejatuhan manusia. Kesalahan dalam pilihannya. Ini yang jadi kabar baik. Oke, baik. Artinya karena begitu besar
kasih Allah, maka dia membebaskan, dan sekalipun pilihannya buruk sekalipun, Tuhan punya solusi. Nah, saudara, apakah saudara juga pernah merasa salah pilih mungkin? Sudah terlanjur gitu ya, ingin kembali, waktu kan nggak bisa diputar katanya pendeta, tetapi harus moving forward terus, ke depan terus ya. Dan Allah itu adalah kasih, artinya kesalahan apapun, sebesar apapun yang manusia lakukan, kasih karunia Allah selalu hadir, kira. Yes. Pasti, selalu ya, selalu. Oke, karena dia punya solusi, selalu. Ya, tinggal kesadaran si manusianya ya. Oke. Kepekaannya manusia itu, ya kita begini ya, yuk. Pernah nggak kamu merasakan bahwa kamu bersalah? Ya, atau sudah salah pilih? Iya, salah melakukan. Oh iya. Nah, seberapa kuat niatmu, ikhtiarmu untuk kembali ke jalan semula? Seberapa kuat niatmu itu? Di situ Tuhan sudah ready untuk membawamu pulang ke jalan semula. No, meskipun kita sudah salah jalan, 180 derajat muter. Yes. Oke. Ibaratnya kita masak nasi udah jadi bubur. Iya, udah jadi bubur nih. Udah jadi bumbu ya. Gimana tuh? Nah, di tangan Tuhan, bubur itu tinggal dia kasih ayam suwir, kacang kedelai goreng, Iya. bawang goreng, daun seledri, kecap, saus, jadilah bubur ayam. Dia sanggup mengubah itu lagi menjadi kutuk, menjadi berkat. Jalan yang salah yang kita pilih, kalau kita sadar, kita pekakan ketajaman insting kita untuk kembali ke jalan kita semula, kembali ke jalan yang ditentukan Allah. Itu bahkan membuat hidup kita jadi lebih baik. Itu yang saya rasakan. Saya pendeta yang sudah melakukan kesalahan. Ya, serius, saya sudah saksikan itu di gereja. Kalau waktu saya salah, income saya itu hanya sekitar 1.600.000 sebulan. Lalu saya berbuat kesalahan yang semua orang tahu, lalu saya didisiplin. Lalu didisiplin, di PHK lagi. Selama 2 tahun, saya lepas dari pekerjaan saya, profesi saya. Tapi saya setelah berbuat salah pun, saya sudah insaf, saya sadar, saya benar-benar berduka cita atas kesalahan saya. Atas perbuatan saya, atas pilihan saya. Dan benar loh. Itu Tuhan balikan keadaan. Kutuk saya jadi berkat. Berkatnya lebih besar daripada yang harusnya saya terima, Yoni. Iya, biasa. Saya harusnya menerima 1.600.000 income saya. Ya, ini saya dari sisi income dulu lah ya. Belum lagi saya hitung dari sisi yang lain. Itu saya bisa 5,5 sampai 6 juta. Padahal saya bikin salah. Itu apalagi yang saya mau sebut kalau bukan kasih karunia Allah. Jadi artinya, Allah itu benar-benar real, membiarkan kita memilih apapun. Tapi dia udah siapkan solusi untuk kita. Asalkan kepekaan kita tetap tajam. Ya kan? Hati kita tetap ingin pulang. Dia udah siapkan. Itu yang dia gambarkan. Seperti anak sulung yang sudah menghabiskan semua harta benda ayahnya. Memfoya-foyakannya dengan pesta pora dan kemabukan. Dengan wanita-wanita jalang. Dia hanya ingin pulang. Dan dia nggak tahu berbuat apa-apa. Dia bilang, aku akan pulang, mau jadi pembantu juga nanti di rumah bapak, nggak apa-apa. Tapi hati bapak sudah siap menyambutnya di depan rumah. Memakaikannya dia kasut sepatu yang baik. Jubah ungu yang baik. Cincin. Mahkota. Dan dia peluk, dia masak anak tambun. Anak domba tambun dan berpesta pora. Pertanyaan. Kalau si anak itu hanya ingin pulang aja. Lalu dia pulang sampai di rumah bapak. Tapi kalau bapak nggak menerima, bisa nggak? Bisa. Dan selamat dong orang. Nggak selamat. Jadi anak itu pulang hanya sekedar merespon kebaikan dan rahmat Tuhan.
Responnya nggak diperhitungkan sebagai jasanya, sebagai upah, sebagai kekuatannya, sebagai usahanya. Enggak. Penerimaan Bapa yang anytime memeluknya kembali seperti anak kandungnya semula, memestaporakannya. Itu yang diperhitungkan sebagai jalan keselamatan, pemulihan baginya. Baik. Saya bertanya juga dari sampaikan tadi, di situasi seperti itu pasti banyak saudara ataupun siapapun mengalami kudeta. Tapi pasti, ya besar kemungkinan sih, si jahat pasti akan berusaha menghalangi. Dalam hal ini iblis lah. Dia akan sebelum kita mau berbalik arah kepada Tuhan ataupun pulang ke rumah Bapa, iblis akan mencekoki pikiran kita. Kamu nggak layak, kamu kotor, kamu nggak pantas, kamu Tuhan tidak peduli sama kamu. Tuhan bahkan nggak mendengarkan doamu. Pasti manusia alami, ya. Apalagi manusia ini udah jalan buntu melihat. Betul. Pasti banyak complicated lah problem di dunia gitu ya. Pasti si jahat seperti itu. Dan bagaimana cara kita pendeta merasa bahwa kita masih layak untuk datang. Nah, manusia kadang, ya pendeta tahu lah, kita sakit hati sama Tuhan banyak pendeta. Ya. Orang jadi mungkin ya maaf ya, mungkin untuk apa saya ke gereja? Putus asa. Saya males lah. Saya ke gereja tapi saya tetap nggak berubah keadaan saya. 5 tahun saya rajin gereja, 5 tahun saya rajin pelayanan, saya nggak dapat apa-apa. Yang adalah sakit hati atau akhirnya menjauh dari Tuhan. Nah ini bagaimana? Seperti ini kan masalah yang realita faktanya. Bagaimana pendeta? Boleh. Sebetulnya minggu depan kita belajar tentang si pendakwa. Oke. Iblis si pendakwa. Ya. Saya sudah bikin ringkasannya itu. Dan saya lihat pelajaran minggu depan tuh hebat sekali. Kita akhirnya mengerti kenapa manusia mengalami tantangan untuk kembali. Ya, gitu. Tapi sebelum kita pergi bahwa memang ini adalah pekerjaan si pendakwa. Ya kan? Saya mau baca dulu ayatnya Matius pasal 13. Itu perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Karena mungkin pertanyaan kritis orang seperti ini, Brother Yoni. Yeah. Di dalam ciptaan Allah yang semula, yang ketika dia akhiri penciptaan itu, dalam Kejadian 1 ayat 31, Allah sendiri, kacamatanya, mulutnya mengatakan, apa yang diciptakan itu sangat amat baik. Ya kan? Sempurna tanpa cacat celah. Tapi kenapa di dalam kesempurnaan ciptaannya itu, di dalam keindahannya, di dalam kedamaiannya, di dalam kebahagiaannya, kok ada yang buruk, ada yang jahat? Dari mana itu? Nah ini pertanyaan filosofis yang abadi. Dari mana datang kejahatan itu? Kan gitu. Nah, kenapa di bumi itu ada? Tuhan sudah ciptakan semula. Jawabannya ini, Yesus buat satu perumpamaan tentang lalang dan gandum. Dia bilang hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Lalu, Matius 13 ayat 25 kasih informasi begini. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum lalu bertumbuh. Jelas ini. Tapi pada semua orang tidur, datanglah musuh, si jahat, iblis, adversary, accuser, pendakwa, penuduh itu, menanam benih lalang. Sengaja. Ya kan? Ayat 28 lebih tegas. Dia bilang seorang musuh yang melakukannya. Seorang musuh yang melakukannya. Nah, ini memang inilah entitas yang harus kita sadari bahwa dia adalah oknum pertama yang bertanggung jawab untuk menghalangi kepulangan kita kepada jalan Allah yang semula, kepada rencana Allah yang semula. Itu harus dalam kesadaran kita. Yang pertama, kesadaran pertama adalah bahwa kita tidak bisa menganggap remeh entitas ini ada. Ya kan? Tapi juga tidak membuatnya berlebihan. Kenapa? Jangan. Karena kalau kita menyadari dia sebagai sesuatu yang berlebihan, kita habis tenaga, habis kekuatan, kita putus asa. Kenapa? Dia tidak berlebihan, jangan dianggap dia berlebihan. Karena dia adalah ciptaan, sementara kita bersama Allah sebagai pencipta. Tapi dia ada nyata, yang akan menghalangi jalan kita.
Dia menyaru melalui ular. Dalam kisah ini, dalam kisah yang saya sebut tadi, dia menyaru sebagai anak sulung. Yang keberatan adiknya pula. Itu si jatuh. Iya, Oh gitu. rohnya ada di dia, rohnya. Iya. Kita pun begitu. Kita sering menjadi penghalang. Jangan-jangan si pendakwa itu memakai kita. Iya, jasad kita. Oh iya. Ya kan? Masuk melalui rohnya, melalui roh kita, membuat kita tidak senang orang kembali. Kita menghalang-halangi orang untuk insaf dan bertobat. Ya kan begitu? Nah, tinggal kita menyadari, kita di pihak mana nih? Ya kan? Menjadi agen si pendakwa atau anak bapa. Kan begitu. Jadi bisa dibilang cukup challenge nih pendeta untuk manusia itu ingin kembali ke jalan Tuhan ini tuh pasti ada tatanan, tapi memang tetap aja kita sadar dan berniat untuk kembali ya. Tetap jalankan plan untuk kembali itu ya. Pertama memang harus ada niat dulu. Harus niat dulu. Karena orang yang jatuh atau salah pilih, itu kadang-kadang, bukan kadang, dan memang lebih sering, tidak tahu caranya pula. Makanya ada 3 gambaran yang terhilang. Yaitu dirham yang hilang. Orang tidak tahu, ini mewakili orang yang tidak tahu dirinya hilang dan tidak tahu pula. Lalu domba yang hilang mewakili orang yang tahu dirinya hilang tapi nggak tahu pula. Lalu anak yang hilang mewakili orang yang tahu dirinya hilang dan tahu dirinya pula. Yang penting kita punya ikhtiar dulu, niat dulu. Tuhan akan berkati. Itu saja sudah membuka pintu sorga. Ya kan? Nanti Tuhan ajar kita bagaimana caranya kita pulang. Bagaimana prosesnya Tuhan sediakan. Bagaimana dia menggunakan semua alat-alat untuk menjemput kita. Gitu loh. Apa saja Tuhan bisa lakukan. Yang penting harus dalam kesadaran. Saya tahu saya hilang. Gitu. Saya harus kembali. Karena di rumah Bapa, jauh-jauh aku akan bisa diterima. Makanan berlimpah. Aku hidup tenang di sana. Harus ada kerinduan untuk pulang. Kalau nggak ada, itu mau Bapa sendiri menjemputnya pun ya nggak bisa. Kembali lagi. Karena Bapa menciptakan jagat semesta ini dengan kasihnya memberikan kemerdekaan untuk memilih. Memilih untuk mengikutnya atau memilih menolaknya. Punya sama-sama kekuatan. Oke. Ya, itu dia. Mau nanya, kalau ternyata manusia menolak kembali gitu ya. Ya bisa dibilang ya hati Tuhan ya bersedih pasti pendeta. Begitu ya. Itulah yang dia ungkapkan dalam satu pernyataan keilahiannya. Dia bilang begini, itulah orang-orang yang sudah ditentukan sejak semula, untuk terhilang. Ditentukan sejak semula. Maksud ditentukan di situ, predestinate, itu bukan Allah yang menyebabkan. Tapi Allah itu terselubung dalam cahaya. Saya ketika memahami, saya mengerti akhirnya, menjawab kenapa Allah mengucapkan kata-kata semacam itu. Seakan-akan Allah mendestiny nasib seseorang. Bukan. Sama sekali bukan. Itu kita akan mengalami pemikiran yang sungsang. Terbentur dengan rasionalitas kita sendiri. Kita akan mengalami apa yang disebut dengan cognitive dissonance. Kalau kita meyakini bahwa Allah menciptakan jagat semesta dengan kasih-Nya, tentu kasih-Nya memerdekakan kita untuk memilih apa saja. Ya kan? Tapi kalau kita mengatakan bahwa di sebagian peristiwa Allah menetapkan nasib orang, ini sungsang. Nah, saya mendapat pemahaman ini justru bukan dari kitab suci. Justru dari sains modern. Yaitu mekanika kuantum. Ketika saya belajar tentang sifat cahaya. Ketika ada percobaan yang disebut dengan double slit experience. Itu cahaya, kalau sedang diamati, cahaya itu akan bergerak seperti materi. Akan berperilaku seperti materi. Dia menembus slit. Double slit itu. Jadi berperilaku ya, satu-satu kelihatan gitu. Dia seperti partikel.
Tapi kalau nggak diamati, maka cahaya itu seperti gelombang. Gelombang membutuhkan media. Artinya, cahaya kalau dalam bentuk gelombang, cahaya itu menjadi superposisi. Superposisi artinya dia bisa dalam momentum yang sama ada di mana-mana. Nah, cahaya itu bergerak 300.000 kilometer per detik. Artinya ukuran setiap waktu di jagat semesta kita ini dihitung dengan ini. Energi sama dengan massa dikali konstanta. Ya kan? 300.000 kilometer per detik. Cahaya bergerak. Nah, kalau ada sesuatu yang bergerak sama seperti cahaya, ini dia implikasinya ya. Kalau ada sesuatu yang bergerak sama kecepatannya dengan cahaya, maka implikasinya apa, Yon? Bagi sesuatu yang bergerak dengan kecepatan cahaya itu, tidak ada waktu. Waktu menjadi nol. Nah, nanti boleh dilihat ini, penjelasan ini kalau di mekanika kuantum namanya time dilation. Ya kan, waktu menjadi diperlambat. Nah, implikasinya begini. Kenapa sesuatu yang bisa bergerak sama seperti cahaya, baginya tidak ada waktu. Waktu menjadi nol. Jadi nggak ada perhitungan waktu. Nggak ada tentang masa lalu, masa depan nggak ada. Jadi hanya masa sekarang, present time. Nah, saya melihat kegenapan apa yang dibuat oleh dijelaskan mekanika kuantum. Karena sampai detik ini, mekanika kuantum semua saintis arus utama tidak bisa menjelaskan ini. Justru mereka menjelaskannya secara filosofis. Secara filosofis. Artinya, teologi seperti kita punya kesempatan. Nah, di teologi, di kitab suci, contohnya Yakobus 1:17, Allah itu adalah Bapa segala terang. Dia itulah cahaya itu sendiri. Dan kalau kita melihatnya lagi, contoh di 1 Timotius pasal 6, bahwa Allah itu bersemayam katanya dalam terang yang tak terhampiri. Nah, maksudnya apa, Yon? Jika Allah itu bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, mengertilah kita, bagi Allah tidak ada perhitungan waktu. Makanya dia bilang, satu hari baginya 1000. Bagi manusia 1000 tahun, bagi dia cuma sehari. Ini benar-benar tepat seperti apa yang dikatakan oleh mekanika kuantum. Nah, implikasi lebih jauh. Contohnya ketika Allah duduk di satu momen, atau berdiri di satu momen, menatap seorang manusia. Allah melihat dengan jelas 50 tahun sebelum kehidupannya dan 30 tahun sesudah kehidupannya. Di saat yang sama, Allah melihat 80 tahun usia manusia ini. Katakan Allah melihat dia di umur 50 tahun. Ya kan? Allah melihat hidupnya ketika bayi serempak sama ketika melihat hidupnya di peti mati saat mengakhiri hidupnya. Allah bisa melihat itu. Jadi lebih jauh lagi, Allah bisa melihat dalam momen yang sama. 1000 tahun yang lalu dengan 1000 tahun ke depan. Dalam waktu yang sama. Dalam momen yang sama. Artinya apa? Maka kita bisa mengerti. Kenapa Allah banyak menyebut sepertinya ada penentuan. Itu sebetulnya the foreknowledge of God. Kemahatauan Allah. Karena dia bisa melihat siapa yang diucapkannya. Tentang Daud misalnya. Ya, tentang Daud. Dia mengetahui dari masa bayinya. Dia mengetahui bagaimana nanti akhir hidupnya. Ketika dia katakan akhir hidupmu nanti seperti ini, itu bukan karena Allah yang menentukan dia seperti itu. Dia hanya menceritakan, dia tahu, dia melihat telanjang semua di matanya. Apa yang akan terjadi kepada Daud 30 atau bahkan 50 tahun ke depan. Nah, paham maksudnya? Jadi sebetulnya destiny ilahi itu tidak ada. Allah tidak menentukan siapapun mau yang selamat dengan siapapun yang akan binasa. Tapi Allah tahu siapa yang akan selamat, siapa yang akan binasa. Allah tahu siapa yang
menerima, siapa yang menolak. Oke. Begitu. Tapi sama sekali bukan dia yang menyebabkan mereka menolak, atau bukan dia yang menyebabkan mereka menerima. Saudara, baiklah kita jangan menjadi salah kaprah apabila seseorang misalkan ditakdirkan yang buruk terjadi misalkan. Saudara jangan pernah berpikir, dan saya juga tidak boleh berpikir bahwa itu semua karena takdir Tuhan. Bukanlah. Jadi sedari kita lahir sampai kita dibahati peti mati, Tuhan hanya melihat dalam selintas. Ya, 1 detik pun juga nggak nyampe kali. Selintas segaris dia bisa melihatnya. Kelahiran plus kematian. Makanya dia bisa bilang, Yes, bisa ceritain maka sama. dia bisa dengan gamblang cerita dengan entengnya adalah ya, nanti ada yang diselamatkan, ada yang karena dia sudah melihat. Betul. Sedangkan kita hanya melihat hasil akhirnya itu antara Ya, diselamatkan atau tidak diselamatkan. Betul. Jadi ini pengetahuan baru pendeta, dan kita berharap kita disadarkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang melintasi ruang dan waktu. Betul, manusia hidup di zona waktu. terikat benar, kita terikat oleh ruang dan waktu. Ruang dan waktu, bahkan ada timur, barat, utara, selatan. Di mata Tuhan ini tidak ada seperti itu. Dan ini membuat kita harus menyadari betapa karena kita begitu transparan di mata Tuhan, biarlah kita punya kesadaran. Gitu ya, Pak. Ya, betul sekali. Oke. Yang satu lagi, gimana benar? Ini membuktikan nyata bahwa memang Tuhan tidak menentukan takdir seseorang, masa depan seseorang, nasib seseorang. Termasuk kecelakaan, pendeta. Ya, termasuk apapun. Kecelakaan, keberhasilan, tidak dia tentukan. Oke. Tapi dia sudah mengetahuinya. Nah, begini. Gampang sekali. Semua saudara-saudara yang menyaksikan tayangan kita, dan Yoni sendiri. Iya. Boleh menceknya nanti. Mudah. Saya bantu. Cara mencari ide ini di dalam Alkitab. Klik aja dalam browser Alkitab kita, pencarian kata seandainya atau sekiranya, ya kan? Ya. Seandainya, sekiranya, artinya apa ini seandainya, sekiranya? Ini kan sesuatu yang diharapkan harusnya terjadi, tapi tidak terjadi. Bayangkan Tuhan yang menyebut seandainya, sekiranya, katanya. Dia sendiri berharap maksud dan tujuannya di awal untuk nasib seseorang. Tapi orang itu nggak pilih, dan Tuhan nggak berbuat apa-apa dengan itu. Contoh, Mazmur 81 ayat 13 dan 14. Mazmur 81 ayat 13 dan 14. Sekiranya umatku mendengarkan aku. Ya berarti umatnya sedang tidak mendengarkan dia. Iya, betul. Kalau Allah memang memaksa orang mengikuti apa yang dia mau, ini bunyi kalimat nggak begini. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka akan kutundukkan. Ya kan? Dan terhadap para lawan mereka, aku balikkan tanganku. Ini berarti Israel memilih untuk tidak memilih apa yang sudah dipilih Tuhan. Makanya Tuhan, seandainya kamu memilih. Kan kita juga sering bilang gitu. I told you. Ya. Kita bilang gitu kepada adik kita. Seandainya kau dengerin nasihat abang, kau nggak begini. Kenapa? Ya karena abangnya nggak bisa maksa adiknya. Demikian juga Tuhan nggak bisa maksa siapapun kita yang mau memilih jalan kita. Begitu. Itulah sebabnya kenapa teori predestinasi tidak ada. Tuhan mentakdirkan seseorang untuk selamat atau tidak selamat, berhasil atau gagal, hidup atau mati, bukan Tuhan yang menentukan. Tuhan sudah ikat segala kehidupan di muka bumi ini dalam 4 dimensi. Dimensi ruang, panjang, tinggi, lebar, ditambah dengan dimensi waktu. 1 dimensi waktu. Dia biarkan semua. Kita terikat oleh hukum-hukumnya di situ. Dan itu sudah bekerja. Ikatan hukum Allah itu, kita menghidupi semua kehidupan yang ada dalam ikatan ruang dan waktu. Dan Tuhan tidak pernah melakukan itu. Melewati, melampaui itu. Pertanyaan, kalau begitu, apakah tidak ada lagi mujizat bagi orang percaya? Oh, ini beda lagi. Beda lagi. Kita bisa juga melampaui ruang dan waktu. Nah, ini pelajaran yang
berbeda lagi. Kalau Tuhan bisa melampaui ruang dan waktu, kita orang percaya bisa. Selama kita juga terselubung oleh terang. Makanya, sering kita bisa mengalami keajaiban. Mujizat. Hanya orang yang sedang dilingkupi cahaya ilahi yang mengalami mujizat. Dan jawaban dari semua kegalauan para saintis, materialis atau empirisme materialis itu adalah cahaya. Jadi Allah mengizinkan juga orang-orang percaya yang diselubungi dalam cahaya ilahi mengalami mujizat. Ya, itu kebenaran. Makanya saya mau katakan, andai kita salah pilih jalan, tapi kita insaf sadar, kita mau kembali, Tuhan sudah siapkan solusi. Tergantung semua ikhtiar kita. Ya. Kesadaran kita tentang penyediaannya, itulah judul sekolah sahabat kita. Kalau kita sadar bahwa Allah siap menyambut kita, maka Dia sediakan segala sesuatu yang melampaui akal dan pikiran kita. Kalau kita menjadi sakit, menderita karena pilihan kita, kalau kita insaf, Allah bisa sembuhkan dan membuat kita menerima kenikmatan. Itu jaminannya. Jadi Allah sanggup menyertai kembalinya kita ke dalam jalan yang sudah ditentukannya dengan seperangkat mujizat. Dia siapkan. Mau kinerja natural bisa, mau supranatural bisa. Itu sebabnya kenapa saya yakin sekali Allah membiarkan orang memilih apa saja. Karena Dia sudah menyiapkan apapun resikonya, masih lebih besar solusinya. Kalau orang itu percaya, dia bisa hidup dalam lingkupan kasih Allah, maka keajaiban bisa terjadi padanya. Sekalipun mungkin di awal dia salah pilih atau salah jalan. Oke. Itu hebatnya Allah kita, ya. Saya mulai bertanya juga. Jadi ajakan dari materi meditasi Alkitab minggu ini, kalau saya tangkap melihatnya seperti ajakan untuk berkesadaran. Yes. Karena ujungnya yang koma terakhir adalah pemeliharaan ilahi. Iya. Itu kenapa ditaruh di ending? Karena itu ujungnya, berbebasan memilih ini identik dengan kita memilih yang salah, ya. Di tengah koma kasih, artinya ada kasih Tuhan meskipun dalam pilihan yang salah yang manusia ambil. Di terakhir pemeliharaan ilahi. Artinya meskipun dalam situasi konsekuensi yang kita hadapi, pemeliharaan Tuhan sempurna. Begitu itu. Sekalipun konsekuensinya sangat buruk yang kita alami. Ya. Kalau kita menyadarinya, mengangkat tangan kita, Tuhan aku kembali. Tuhan aku percaya Kau dapat pulihkan aku. Pulih. Tapi begini pendeta, saya mau bertanya nih. Manusia kadang membatasi Allah begini. Nah, oh maaf Yon, atau maaf pendeta, masalah saya sudah pelit banget. Udah nggak ada nih solusinya. Kan banyak manusia menyerah. Udah mati aja lah saya. Atau saya ya jauh dari Tuhan, Tuhan gak dengar saya, jadi udah pelik nih. Jadi seakan-akan dia membatasi Tuhan. Begitu kan pendeta? Itulah si pendakwah. Itu pendakwah. Ya. Itu yang dilakukan kepada Zakaria. Itu yang dilakukan kepada semua orang. Dia mendakwa siang dan malam. Ya, dia memutarbalikkan apa yang telah dijanjikan Tuhan. Dia mendakwa. Minggu depan kita akan belajar tentang dakwaan-dakwaan iblis yang membuat kita lemah dan gak bisa bangkit kembali. Sebagian orang memang benar-benar dihancurkannya, dipukulnya, ditindasnya, diikatnya sampai binasa. Oh iya, tapi saya mau katakan, jauh lebih banyak orang yang menyambut uluran kasih karunia Allah, dipulihkan, diangkat kembali, dimuliakan kembali, mengalami banyak mujizat. Baik, Neta, tambahan lagi. Berarti dalam hidup manusia di titik paling rendah sekali Bisa Tuhan pulihkan. itu Tuhan bisa pulihkan. Bisa. Tinggal dianya sadar. Ya. Oke. Saudara, saya ingin memberikan semangat dan motivasi ya kepada saudara di ini. Kita panas sih pendeta. Ya, ini bagus ya karena memang kita pasti suatu hari, bukannya kita beriman ya, kemungkinan besar kita pasti pernah dong salah pilih ya. Dan konsekuensi yang kita hadapi itu dahsyat dan mungkin sulit bangkit, tapi pemeliharaan Tuhan eksis sampai soalnya amanya.
Jadi tidak ada satu apapun yang membuat Tuhan tuh sulit untuk menarik kita dari titik terendah. Seperti itu ya. Tidak ada sesuatu ya. Betul. Yoni, kenapa saya bersemangat sekali tentang ini? Kenapa? Orang yang di hadapanmu ini, tubuh ini, hidup ini, terlalu banyak punya kisah tentang bagaimana hidup saya ini sudah di titik terendah. Sudah jadi sampah. Ya, sudah dibuang dan sudah diklaim tidak punya harapan. Baik fisik maupun mental saya. Tapi Tuhan bisa pulihkan. Dengan mujizat, memang benar-benar dengan mujizat. Bagaimana mungkin saya 7 liang, 5 di depan, 2 di belakang, menghantam paru-paru usus. Ya kan? Dan hati, liver saya sudah diambang kematian. Tapi saya dipulihkan dan hidup hari ini. Bagaimana mungkin saya sebagai seorang pemakai narkoba, pengedar narkoba bertahun-tahun dari kelas 2 SMP. Ya. Bertahun-tahun lamanya. Tapi saya sekarang menjadi pendeta dan 4 tahun melayani di Polda Metro Jaya di reserse narkoba. Bayangin. Apakah itu bukan satu contoh Allah bisa membalikkan keadaan? Membuat kutuk menjadi berkat. Blessing in disguise. Bisa. Ya, itu sebabnya. Kenapa Daud menyanyikan ini? Dalam Mazmur 51. Dia sadar betul dosanya besar. Tapi yang paling dia sadari, kasih karunia Allah, pengampunan Allah, maafnya jauh lebih besar daripada dosanya. Maka terbitlah lagu nyanyian itu. Create in me in clean heart, O God, and renew a right spirit within. Wah, itu luar biasa. Hanya orang yang mengalami ini yang sanggup menyanyikan lagu itu. Allah telah menciptakan pribadi yang baru di dalam dirinya. Dia telah memilih yang bukan dipilih Allah. Dia telah menempuh jalan nafsu liarnya. Dia jatuh benar-benar terperangkap dalam lumpur, terjerembab di titik terendah, tapi Allah muliakan. Justru, coba, Yom, ya, apa nggak bercanda Allah keterlaluan? Orang yang diselingkuhi Daud, Batseba, yang membuat penderitaan baginya, bagi anak-anaknya. Oleh karena itu kerajaannya terpecah. Tapi dari keturunan Batseba lahir sang kasih karunia. Yesus Kristus namanya. Yes. Dari keturunannya. Begitu banyaknya wanita. Kok bisanya itu? Kok bisa nih? Ya nggak ada yang lain mendadak gitu ya. Saya mau bilang, saya juga mengalami itu. Sederhananya, saya punya penghasilan 1.600.000. Ya. Seharusnya saya kalaupun dipulihkan kan 1.600.000. Tapi enggak, 3-4 kali lipat, Yon. Lebih, 5 kali lipat lebih. Ya kan? Demikian juga itu. Semua kesalahan-kesalahan yang diinsafi, semua dosa-dosa yang disadari, terbuka pintu berkat. Sebagaimana Yesus mengubah air tawar, air kotor menjadi anggur manis, maka dia sanggup mengubah hati yang telah tawar menjadi penuh cinta dan manis damai sejahtera. Itu yang perlu kita sadari. Jadi bukan soal kejatuhan kita, bukan soal kesalahan pilihan kita, tapi seberapa besar kita sadari, maka Allah sanggup memberi kuasa yang lebih besar daripada semua itu. Berarti kita dalam keseharian kita, Meta, abaikan saja penghakiman dari si jahat ya. Ya, Pendakwaan. Terus dia pasti udah wah, kamu gak layak lah, gak pantas lah, ya, kamu jahat lah, kamu gila. Gitu ya. saya mengalami. Saya mendengar suara itu datang dari sekeliling saya. Ya, untung Tuhan beri kekuatan pada saya. Beberapa kali saya respon, saya nggak maju-maju. Tapi setelah saya menyadari benar, nggak bisa. Saya memang harus jalan terus. Nanti Tuhan sediakan. Ya, Tuhan memang benar-benar sediakan. Begitu teguh hati saya, jalan terus apapun risikonya, memang benar-benar Tuhan pulihkan. Tuhan sediakan jalan. Tuhan berikan penyediaan ilahinya. Dahsyat. Begitu. Ini menarik ternyata. Setiap meditasi Alkitab yang disediakan
ada kasih karunia Tuhan terlihat jelas. Dan judulnya aja udah memancing nih pendeta untuk kita deep dive lagi. Dan apa yang kita bahas hari ini membuka cakrawala pemikiran kita. Saya mau sedikit compile apa yang saya dapat dari hari ini ya pendeta, yaitu bahwa pemeliharaan Tuhan, kebebasan memilih, kasih dan pemeliharaan ilahi ini berkaitan satu sama lain dalam hidup manusia dan terbentang dalam satu garis tarikan lurus bahwa Tuhan sudah melihat semuanya. Ya, tinggal menunggu respon kita untuk meng-accept respon dari Tuhan, maka pemeliharaan itu datang secara tepat pada waktunya. Artinya ajakan di kali ini, di judul ini yang saya dapati adalah, hai manusia, meskipun salah jalan, kasih Tuhan tetap tersedia, dan dengan kasih Tuhan itu saudara dan saya termasuk pendeta tetap terpelihara sempurna asalkan kita berkesadaran. Amin. Baik, pendeta kalau ingin menambahkan silakan. Ya, di akhir saya mau membacakan satu kitab yang sekedar mengingatkan saja. Hidup ini memang benar-benar pilihan. Mutlak kita yang memilih dan menentukan apa yang kita anggap baik. Dan kita tidak bisa lari dari konsekuensi apapun atas pilihan kita. Maka inilah pengingat itu. Ulangan 30 ayat 15 dan 19. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Mari kita pilih yang baik. Kenapa? Karena terlalu banyak pilihan yang baik. Pilihan yang buruk itu lebih sedikit. Mari kita pilih yang baik. Kita akan hidup berlimpah oleh pilihan-pilihan yang baik yang kita tentukan sendiri. Maka terimalah keberkahan yang berlimpah, damai sejahtera, ketenangan hidup menjadi bagian kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Ya, luar biasa saudara. Biarlah apa yang menjadi pembelajaran hari ini saudara simpan dalam hati, firman Tuhan dibaca dan lebih dari itu direnungkan gitu ya. Baik, boleh pendeta juga tutup atau cara kita dalam doa. Kita sama-sama berdoa. Saudara yang punya beban berat, saudara yang punya keterikatan, saudara yang punya kegalauan dan dipenuhi oleh roh ketakutan tentang masa lalumu yang telah memilih jalan-jalan yang salah yang kau anggap sudah tidak mungkin dipulihkan lagi. Tenangkan hatimu. Percayalah, Allah sanggup mengubah hidupmu. Kau harus bebas, terlepas dari prasangka burukmu tentang dirimu. Allah sanggup mengubah jalan hidupmu. Dan Allah telah membuktikannya kepada ribuan bahkan jutaan orang yang telah percaya. Tidak ada bedanya dengan dirimu hari ini. Jangan pernah dakwah dirimu. Jangan pernah berkolaborasi dengan iblis mendakwa dirimu, menghalangi engkau untuk kembali pulang ke jalan yang sudah ditentukan Allah. Kau hanya tinggal insaf dan sadar, maka Allah akan menunjukkan jalanmu untuk kembali pulang ke pangkuannya, ke tempat yang telah Dia tentukan semula. Oleh karena itu, angkat tanganmu. Katakan bahwa kau lepas dari semua dakwaan dan keterikatan oleh iblis. Kau sanggup kembali sebagaimana Yesus Kristus telah mengubah air tawar, air kotor menjadi anggur manis. Maka Dia sanggup mengubah hati yang telah tawar, jalan yang terputus, harapan yang sirna menjadi manisnya cinta, damai sejahtera, kemerdekaan, ketenangan, dan keberlimpahan. Aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Baik, saudara jangan lupa apabila saudara ingin belajar Alkitab lebih lagi, ingin didoakan atau ingin konseling atau juga ingin dikunjungi oleh pendeta, saudara bisa chat layar di handphone tadi ada nomor WA, saudara bisa segera hubungi tersebut. Baik,
Kalau begitu sampai jumpa, dan oh iya, tidak lupa kedepannya kita akan juga ada sesi podcast kesaksian hidup, motivasi hidup, dan lain sebagainya. Nantikan program negatif selanjutnya. Amin, haleluya, sampai jumpa. Tuhan berkati.